Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Halo saudara, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Dokter Kito Bersama Kita Sehat. Nah, hari ini membahas tema waspada keterlambatan bicara pada anak. Saya ingin mengajak pemirsa untuk ikut bersama dalam pembahasan ini bersama narasumber kita dan mengingatkan kembali bagi pemirsa yang mau bertanya boleh langsung saja hubungi ke nomor WhatsApp 0851 7676 4648. Nah, Dok, ini tadi boleh langsung dilanjutkan, Dok. Iya. Batas. Kembali ke otak tadi, penyebabnya dari otak tadi, Dok. Nah, tadi kita bilang masalah bicara reseptif atau bahasa reseptif dan bahasa ekspresif. Bahasa reseptif itu bahasa yang gimana si anak memahami ini. Nah, jadi itu dicernanya, diprosesnya yaitu di area Wernicke ini, di sini. Namanya area Wernicke yang oranye ya. Yang oranye. Nah, jadi saat memberikan impuls, memberikan suara, memberikan perintah, nah bahasa reseptif itu di prosesnya di sini. Nah, saat anak sudah menerima impuls itu, kemudian memprosesnya, kemudian misalnya, adek, ayo duduk. Nah, dia baru mengerti nih, mamanya nyuruh duduk. Nah, kemudian bilang, iya ma. Nah, saat dia menjawab iya ma, itu yang membalas ini Broca area. Jadi kalau ada masalah itu biasanya ya masalah di area Wernicke atau enggak di area Broca begitu. Itu yang mempengaruhi keterlambatan itu tadi. Salah respon. satunya, salah satunya. Ini sudah kita bahas juga tadi ya. Nah, gimana sih kita bicara tentang speech delay, bicara tentang keterlambatan bicara, membahas tentang keterlambatan bicara. Kita harus tahu dulu dong normal-normalnya gimana respon bicara pada anak. Jadi ini untuk bicara reseptif pada usia lahir 0 sampai 3 bulan itu bayi sudah bereaksi terhadap suara. Kemudian 3-4 bulan itu dia sudah senyum sosial. Jadi ada yang bayi senyum tanpa sebab. Nah, jangan GR disenyumin. Nah, itu adalah ininya bahasa reseptifnya. Bahasa yang dia keluarkan. Iya. Jadi dia senyum sosial. Justru kita khawatir kalau bayinya datar-datar saja mukanya. Begitu. Kemudian meningkat pada usia 4 sampai 7 bulan, dia mulai bereaksi tuh terhadap suara. Gitu. Misalnya ada yang datang, dia nengok, kemudian di Ciluba dia ketawa begitu. Nah, di 8 sampai 9 bulan dia mulai mengerti tuh mana yang boleh, mana yang nggak boleh. Adek, jangan ke situ, dia stop. Begitu. Artinya bahasa reseptif itu bahasa yang dicerna sama ini dia mengerti impuls yang diberikan. Kemudian 10 sampai 11 bulan dia mengerti perintah perkataan dengan mimik. Nah, dia udah bisa lihat aja wajah ayah ibunya atau caregivernya. Misalnya kadang kita ini juga kan udah mau numpahin air, kita lirik aja kan langsung berhenti. Yeah. Nah, itu bahasa reseptif anak, dia mengerti. Dia langsung berhenti. Begitu. Kemudian di usia 14 bulan dia mengerti tanpa mimik dan gestur. Dia tanpa dibilang marah pun kita coba, adek itu tidak bagus gitu. Tanpa harus ada gestur marah pun dia sudah stop. Kemudian di usia 17 bulan dia menunjuk 5 bagian tubuh. Begitu. Itu normalnya. Ini kita bicara normal dulu. Ini contoh menunjuk maksudnya adik misalnya tangan yang mana gitu. Dia mengerti gitu, Dok. Iya, tangan yang mana, hidung yang mana, pipi yang mana, begitu. Artinya dia paham dengan instruksi yang diberikan. Kemudian tadi lanjut perkembangan bicara ekspresif. Bicara ekspresif itu, bahasa ekspresif itu bahasa yang dikeluarkan oleh si anak. Nah, di usia 1-6 bulan itu bayi mulai cooing kita benarnya. Cooing, apa tuh, Dok? Cooing itu kan bayi suka bilang gitu kan, atau cuma satu kata gitu. Iya. Satu huruf, bukan satu kata gitu kan. Nah, itu
udah mulai tuh keluar bahasa reseptifnya, bahasa ekspresifnya. Kemudian 6 sampai 9 bulan itu bayi mulai babbling. Babbling itu kayak ba, papa, mama, tapi belum manggil papa mamanya. Cuman mengeluarkan suara. Kemudian baru nanti 10 sampai 12 bulan menyebutkan nama papa, nama mama. Nah, yang paling gampang itu ya papa dan mama, itu universal sifatnya. Kalau ada anak yang panggil abi, bunda, itu agak lebih lama biasanya. Karena susah. Kemudian di usia 13 sampai 15 bulan itu dia mengucapkan 4 sampai 7 kata, tapi 20%-nya yang kita mengerti. Gitu. Biasanya ujung-ujungnya aja yang kita mengerti. So kesini nih, gitu. Nonton, ton. Atau bahasa yang lain. Kalau ini ada yang bilang nonton itu tatan. Nah, tapi kita tahu setiap dia nonton dia bilangnya tatan. Begitu. Kemudian 6 sampai 18 bulan itu sudah mengucapkan 10 kata. 20 sampai 25%-nya itu yang dapat kita mengerti. 75%-nya ya masih bahasa planet. Bahasa planet ya. Iya. Nah, 19 sampai 21 bulan itu udah mulai mengucapkan 20 kata, 50%-nya sudah bagus. Begitu. Nah, di usia 22 sampai 24 bulan itu dia mengucapkan 50 kata dan merangkai kata. Nah, jadi udah 2 kosakatanya dia rangkai. Mama makan. Sudah seperti itu, dan 60 sampai 70%-nya dapat dimengerti. Udah mulai makin meningkat. Nah, di usia 2 sampai 2,5 tahun tuh kosakatanya udah 400. Udah banyak ya, Dok? Udah banyak. Udah menyebutkan nama. Jadi usia 2 sampai 2,5 tahun itu ya anak kalau ditanya namanya siapa dia sudah bisa jawab. Umurnya berapa dia sudah bisa jawab. Nah, di atas 2,5 sampai 3 tahun dapat menyebutkan umurnya, berhitung, kemudian kalimat, kemudian 8 sampai 90%-nya itu dimengerti. Udah hampir clear. Nah, 3 sampai 5 tahun kalimatnya itu sudah 36 kata, sudah bertanya dan bercerita. Panjang sekali, bahkan kita bingung juga mau jawab pertanyaannya apa. Begitu. Artinya perkembangan kognitifnya sudah mulai jalan, Dok, ya? Iya, makin meningkat, makin pesat kemampuannya. Nah, tadi kita bilang masalah perkembangan itu kita nggak bisa melirik saja tentang perkembangan bahasa. Kita juga harus melirik lagi nih masalah motorik halus, motorik kasar, dan juga perkembangan interaksi sosialnya. Interaksi sosial ini gimana sih? Jadi memang harus ada minimal 2 orang. Gimana tuh, Dok? Untuk selanjutnya nanti kita bahas usai jeda pariwara ya, Dok. Boleh. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Dokter Kito, bersama kita sehat.